Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita berjumpa kembali. Tentunya tujuan utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama tadi di rakaat yang pertama yang dibacakan oleh imam kita di rakaat pertama di ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, beribadah kepadaku, mentauhidkan aku. Jadi itu adalah tujuan utama kita. Allah ciptakan kita di permukaan bumi ini. Jadi kita bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersenang-senang. Karena dunia adalah tempat ketika Nabi Adam alaihissalam bersalah diturunkan ke sini di bumi ini. Jadi bukan untuk bersenang-senang bagi orang yang beriman. Kita katakan bersenang-senang sebagaimana orang-orang non-muslim yang kita perhatikan mengejar kebahagiaan di sini dengan melakukan apapun yang mereka inginkan dari hobi mereka. Yang aneh-aneh yang kita lakukan itu membahayakan jiwa mereka, tetapi mereka tetap melakukannya. Namun bagi orang yang beriman tentunya kebahagiaannya adalah ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipermudahkan ke masjid ini, Masjid Jami' Ihsan. Tentunya yang tadi beribadah kepada Allah dan ibadah berikutnya. Dan ibadah sampai nanti kita selesai kegiatan di malam ini, banyak ibadah yang kita lakukan. Zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memuji Allah, mohon ampun kepada Allah, salat sunnah, nanti azan lagi, dan menjelang azan ini kita gunakan kesempatan itu untuk talabul ilm, untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang tanpa kita sadari. Coba kita di rumah. Coba dikatakan, bagi di rumah, bagi yang belum sempat makan, makan. Apakah setelah itu baca Quran? Enggak. Rata-rata karena ini sudah kenyang nih bagian tengah, lihat HP dulu apa yang jadi memang berat ya, berat kita diuji dengan yang senantiasa kita bawa setiap hari, ujian yang sangat berat. Habis waktu kita berjam-jam, tidak sadar, nanti buka aplikasi ini, buka aplikasi, tidak sadar, berjam-jam habis waktu kita tanpa kita sadari. Alhamdulillah kita di kesempatan ini bisa melanjutkan menjelang Isya untuk sama-sama belajar
matan aqidah salah satu usul. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya, yakni pertemuan yang kelima, kita telah mempelajari 4 perkara yang wajib kita pelajari. 4 perkara ini itulah mencakup agama Islam keseluruhannya. Yang pertama yaitu ilmu, kita belajar. Kita belajar yang utama mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Yang kedua yaitu mengamalkannya. Jadi ilmu yang telah kita pelajari dengan susah payah, ya. Tidak ada yang menuntut ilmu itu yang mudah. Dibandingkan di zaman dahulu, kita jauh lebih mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan rihlah, perjalanan yang sangat lama, perjalanan yang menyusahkan, perjalanan yang berbulan-bulan, tidak. Hanya beberapa menit saja. Tadi di jalan sudah terdengar azan. Ini biasanya di masjid kita agak lambat. Alhamdulillah bisa juga salat sunat qobliyah. Ini hanya sebentar. Alhamdulillah. Kalau awal-awal dahulu memang terasa jauh kan. Mana nih muter-muter. Lihat Google Map, kemana dibawa nih? Serius nih. Pas nyampe di gerbang itu tidak ada jalan nih. Turun dulu kan. Oh iya, ada jalan rupanya. Alhamdulillah, dengan sudah beberapa kali kita di sini tidak terasa dekat. Apalagi kalau kami dari toko tadi di pasar, lewat Gobah dekat. Tidak terasa sudah sampai di depan. Alhamdulillah, ini dimudahkan. Dan bagi yang mungkin tidak ada waktu ke sini, ada juga live streaming ya. Alhamdulillah. Nanti bisa dilihat dari awal, misalnya ada yang ketinggalan mana saja, bisa, sudah dirunut, sudah di 1 2 3 1 2 3 4 5 sudah diurutkan. Dan insyaallah yang keenam ini kita masuk dalil yang dibawakan oleh muallif. Jadi yang ketiga tadi dakwah tu ilaih, mendakwahkan ilmu tersebut. Dakwatu ilaih, mendakwahkannya. Tentunya tidak semua yang di mimbar, di majelis halaqah seperti ini, tidak. Sarana yang ada di zaman sekarang, generasi sekarang itu semuanya memiliki akun minimal 1, dan terkadang ada di semua fitur, ada di Instagram ada, di TikTok ada, di Facebook ada, di ini semua ada. Gunakan dan manfaatkanlah untuk berdakwah di jalan Allah. Apa yang bisa kita lakukan, sampaikan, meskipun itu hanya sedikit dari ilmu. Alhamdulillah, untuk menenangkan umat, tentunya menenangkan umat sebagaimana sekarang kondisi yang umat khawatir, kita menenangkannya. Itulah dokter bagi hati ya. Kalau dokter yang di rumah sakit untuk jasad, sementara kita yang mendakwahkan agama Allah itu untuk mengobati hati. Bagaimana tidak takut berlebihan, khawatir namanya manusia kan. Tapi jangan, kita masih ada Rabb untuk kita mengadu, Rabb yang senantiasa memberikan rezeki kepada kita. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Masih di ayat yang tadi, di rakaat yang pertama. Jadi Allah yang memberi rezeki kita, jangan dikhawatirkan apapun yang terjadi. Cuman tentu ikhtiar usaha kita. Apapun yang kita dapatkan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru ala adzafi, bersabar. Semuanya ada gangguannya. Talabul ilmi ada gangguannya, sabar. Kemudian dalam beramal ada gangguannya, sabar. Yang paling berat adalah amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang, itu berat. Kita harus bersabar juga. Contoh, ciri khas orang soleh dahulu itu dengan salat malam. Ciri khas.
Jadi kalau kita yang sudah mengaji tidak salat malam, hanya dipertanyakan sampai di mana hijrahnya. Ini ciri khas orang soleh. Kita menisbahkan diri mengikuti mereka orang-orang soleh terdahulu, salafus soleh. Nah, jadi ini harus dijaga. Minimal kalau seandainya mentok 1 rakaat witir itu minimal. Itu minimal. Jadi dirutinkan setiap malam. Nah, ini berat itu. Karena apa? Pertama, itu di saat manusia terlelap, hanyut dengan mimpinya. Kemudian tidak dilihat orang. Tidak dilihat orang. Apalagi yang masih bujang ya, Bang Keken, siapa yang membangunkan? Kalau yang sudah berkeluarga, istrinya membangunkan. Jangan dipanas-panas, harus panas. Ini sudah berlalu berapa rembulan ini, belum juga lagi. Harus semangat. Cuma Bang Keken ya yang belum menikah. Abang itu sudah Bang. Nampak saja wajah. Harus, karena separuh dari agama ya terjaga, menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan, kesucian. Apalagi di zaman sekarang fitnahnya banyak. Sedangkan yang sudah berkeluarga saja pengen nambah lagi. Tapi baru bab pengen saja, masih takut. Allah musta'an. Tip, mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Ini jangankan kita para nabi dan rasul juga mendapatkan cobaan. Tentu cobaannya lebih berat. Para nabi dan rasul. Nabi Nuh apakah 3 tahun berdakwah, 9 tahun, 10 tahun? Tidak. Lebih 900 tahun beliau berdakwah. 900 tahun lebih. Hanya sedikit yang ikut. Ketika beliau berbicara, orang menutup telinganya. Umatnya menutup telinganya. Dan semuanya mereka diejek. Hatta Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang dikenal di awalnya Al-Amin. Orang-orang Quraisy mengakui beliau Al-Amin, yang dipercaya, tetapi ketika mendakwahkan yang hak. Jadi Nabi SAW di mana ketika diingkari, di mana ketika mendakwahkan apa? Mendakwahkan tauhid. Yang lainnya orang menerima. Nabi ini begini, akhlaknya mulia, itu tidak ditentang. Dan bahkan mereka memujinya. Tetapi ketika mereka diajak untuk mengesahkan Allah, ibadah hanya untuk Allah semata, nah di sini baru ada pertentangan. Jadi dakwah tauhid itu ada setiap zaman itu ada penentangnya. Sampai di zaman sekarang ada yang menentangnya. Kami kan bukan menyembah ini dengan alasan, dan itu alasan itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum" dalam surah Az-Zumar, kami tidak menyembah mereka berhala tersebut illa yukaribuna ilallah zulfa, kecuali dengan perantaraan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi hal ini bukan menyembahnya melalui perantaraan orang soleh, benda keramat, ini segala macamnya, kubur orang-orang soleh, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini alasannya, tetapi tidak. Kalau untuk Allah, langsung kepada Allah, tidak perlu pakai perantara-perantara. Nah, ini yang membuat orang Quraisy heran. Kami tidak menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan segalanya, hanya perantaraan. Karena mereka yang ini adalah simbol-simbol orang-orang soleh, orang-orang suci, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus ditiru oleh orang-orang sampai zaman sekarang. Sehingga berlebihannya gulu terhadap orang-orang soleh. Dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di permukaan bumi, yaitu gulu terhadap orang soleh, berlebihan terhadap orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu makanya di kurun Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu tidak ada kesyirikan. Yang ada maksiat yang lain, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak Adam, Qabil dan Habil. Setelah itu tidak ada. Baru di zaman Nuh itu terhadap 5 orang soleh. Wala tazarul alihatakum wala tazarna wadda wala su'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra.
5 orang soleh. 5 orang soleh yang disebutkan di dalam surat Nuh, yang awalnya mereka orang-orang yang dermawan, orang yang memberikan makanan, ini minuman dan seterusnya. Dan setelah mereka, sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, setelah mereka tiada, awalnya untuk mengenang jasa mereka dibuatlah gambar mereka, patung mereka, awalnya untuk mengenang. Ini dahulu membuatkan makanan ini dan seterusnya, memberikan minuman dan seterusnya, untuk mengenangnya. Tetapi dengan berlalunya waktu masuk syaitan, akhirnya disembah. Inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahkan jangan melakukan hal yang demikian. Di dakwah tauhid, dakwah yang berat. Kenapa kita, kalau untuk sekedar marilah kita berakhlak yang mulia, ini itu mudah diterima karena fitrah manusia itu ingin kebaikan seperti itu. Kita harus ini, pemaaf ini, itu bisa diterima. Atau masalah keluarga, ini seorang suami harus begini, dan itu mudah diterima. Jarang yang terjadi pertentangan ini. Tapi kalau sudah ditegakkan tauhid, ini berat akan ditentang, karena iblis tak akan diam. Karena kalau selamat murni tauhid seseorang, iblis dakwahnya, maksudnya ajakannya tidak berhasil. Karena seseorang yang murni tauhidnya, itu akan mudah baginya untuk mencapai ridha Allah, mudah jalan ke surga. Karena la ilaha illallah itu adalah miftahul babul jannah, kunci dari pintu surga. La ilaha illallah, itu yang membedakannya. Nanti insyaallah akan kita bahas tentang la ilaha illallah, syaratnya dan seterusnya. Ini untuk gambaran umum bagaimana dakwah tauhid itu senantiasa ditentang. Dan dakwah ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seandainya para dai, orang-orang yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dia, meskipun puluhan tahun, misalnya 60 tahun dia berdakwah di jalan Allah, tetapi tidak mendakwahkan tauhid, kata para ulama, itu belum berdakwah namanya. Karena dakwah yang utama adalah tauhid. Hati manusia hamba itu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada lagi kerisauan di dalam hati. Bukti nyata kalau kita lihat sirah nabawiyah, Nabi dan para sahabat itu diboikot oleh orang-orang Quraisy. Lebih kurang 2,5 tahun sampai 3 tahun, lebih kurang. Itu di antara lembah yang diboikot, tidak boleh berbicara, tidak boleh transaksi jual beli dan seterusnya. Tidak ada pasokan makanan. Itu lama, 2-3 tahun lebih kurang. Tidak ada yang mereka konsumsi dari gandum dan yang lainnya, kurma. Bahkan kata periwayat ketika itu, sehingga kami memakan rerumputan yang berduri yang dikonsumsi oleh kambing, yang di padang Sahara, sehingga kotoran kami sama dengan apa yang dikeluarkan oleh kambing, seperti kotoran kambing, karena dikonsumsinya sama. Apakah mereka mengeluh terhadap kehidupan ini? Tidak. Karena Nabi SAW sudah mengokohkan di dalam hati mereka la ilaha illallah. Tidak ada yang mereka takutkan dengan kehidupan ini. Bahagia mereka dengan kehidupannya. Walaupun dalam kasat mata kita lihat mereka sengsara, diuji, di ini. Sebagaimana Bilal, bagaimana penyiksaannya. Diletakkan batu di dadanya, diterik matahari yang panas. Nah, itu disuruh untuk agar meninggalkan agama kepercayaan yang beliau telah beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Apa jawaban beliau? Ahad. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada kesabaran dalam belajar, dalam beramal, dan dalam berdakwah, ada kesabaran. Apakah harus ada, misalnya kita nge-share satu ilmu ya, sesuatu yang dianjurkan untuk itu kebaikan atau sesuatu keburukan yang harus dijauhi, terus tidak ada yang like, tidak ada yang ini, jangan khawatirkan. Yang penting kita sudah berbuat kebaikan. Tidak perlu pengakuan dari makhluk. Orang yang bertauhid, yang perlu bagi mereka adalah
bagaimana Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah ridho, apakah Allah menyukai, apakah Allah murka, apakah Allah benci. Itu yang dikhawatirkan. Kalau manusia ini ada sebagian, selagi kita hidup ada yang suka, ada yang benci, ada yang pro, ada yang kontra. Itulah manusia. Terkadang ada yang bermuka dua di depan kita, oh masya Allah ini di belakang kita habis kita dibuatnya. Ini ada juga yang seperti ini. Jadi macam-macam kehidupan. Jadi ini bukan prioritas kita. Kedudukan di sisi makhluk bukan prioritas kita, tetapi prioritas kita setelah belajar tauhid itu bagaimana kita mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Adapun ridho manusia itu jika Allah menghendaki, manusia akan menyukai. Tapi kalau tidak, mungkin itu ujian bagi kita. Taib. Dari keempat perkara yang wajib diketahui, kita lanjutkan matanya. Wa dalilu qaulu ta'ala. Jadi dalilnya muallif rahimahullah taala membawakan dalil di dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau memulai juga dengan bismillahirrahmanirrahim di sini. Wal 'asr, demi waktu asar atau demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq. Ini saling ya, bukan menasihati saja, tetapi saling nasihat menasihati. Bisa jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, antum nanti salah pula antumnya. Saudara ikhwah, susah juga sekarang karena nanti enggak hormat pula. Jadi bagaimana bahasanya? Bapak-bapak yang mulia. Nanti bisa juga ada kesalahan bagi kami, itu dinasihat. Ustaz tadi salah dalam penyampaian. Seharusnya begini. Karena manusia walaupun apapun ya, enggak maksum. Yang maksum itu adalah para nabi dan rasul. Terkadang di dalam pikiran ini yang mau disampaikan, tetapi karena ada yang terlintas, akhirnya lain yang tersampaikan. Itu pernah ada kita kejadian lain yang kita maksudkan ini, tetapi yang keluar lain, yang terucapkan lain. Masa ya? Tadi mengatakan, oh berarti khilaf. Itulah di situ tadi. Kalau kesalahan itu sedikit itu wajar, manusiawi. Tapi kalau salah terus, ini belajarlah dulu di dalam penyampaian. Baik. Wa tawassaw bil haqq, jadi saling nasihat menasihati atau berwasiat dengan kebenaran. Kemudian wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat atau nasihat menasihati dengan kesabaran. Ini luar biasa ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Jadi Allah Rabbuna Jalla wa Ala itu bisa bersumpah dengan makhluknya, seperti waktu, seperti yang lainnya, seperti waktu-waktu yang lain, wadduha wal fajr. Allah bisa bersumpah dengan makhluknya. Namun manusia tidak boleh, kita sebagai hamba tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Tidak boleh demi ini, demi jiwa Nabi Muhammad SAW, tidak boleh, haram. Karena ini merusak tauhid. Yang boleh adalah demi Allah, wallahi, demi Allah, atau demi Rabbnya Ka'bah. Maksud Rabbnya Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, itu baru dibolehkan. Selain itu, maka bagi kita hamba Allah tidak boleh bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat dalam surah Al-Asr ini ada beberapa kesimpulan ya, kita petik faedahnya sebelum kita lihat ke tafsir Nukasir. Ada beberapa catatan penting di sini, bahwasanya iman itu tidak akan sempurna tanpa ilmu. Iman itu tidak akan sempurna dia dengan ilmu.
Kenapa dikatakan illal ladzina amanu? Itu dengan ilmu maksudnya di situ. Nah, itu makanya dibawakan dalil di sini oleh muallif rahimahullah taala ayat ini, surah ini. Jadi amal soleh itu menyertai iman dan amal soleh yang menyertainya. Dan dengan ilmu tersebut maka muncullah keimanan yang mendorongnya untuk beramal soleh. Nah, di sini yang terakhir ini adalah dakwah. Ini makanya dibawakan oleh muallif rahimahullah taala ayat ini atau surat ini ya, karena full ya semuanya 3. Kita lihat Al-Hafidz Ibnu Katsir menafsirkan surah ini. Supaya kita dapat faedah yang lebih banyak lagi. Ini ada muqaddimahnya, pengantar ya. Tetapi di sini disebutkan surah ini makkiyah atau madaniyah. Apa maksudnya? Tidak dijelaskan. Biasanya makkiyah, madaniyah. Maksudnya bukan yang dahulu ya. Kalau dahulu kita surah makkiyah itu diturunkan di Mekah, madaniyah diturunkan tidak. Makkiyah yaitu ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Madaniyah yaitu ayat-ayat atau surah yang setelah Nabi hijrah. Karena ada sebagian seperti surah An-Nasr iza jaa nasrullahi wal fath itu dekat dengan Mekah turunnya, tapi dinisbahkan madaniyah karena Nabi telah hijrah ke Madinah. Jadi terdiri dari 3 ayat. Turun sesudah surah Al-Insyirah. Al-Insyirah apa itu? Oleh-oleh Pekanbaru. Ini iklan pula nanti. Tahunya kita itu ya, Al-Insyirah yang apa? Apa awalnya? Hah? Alam Nashrah. Iya memang itu, Alam Nashrah laka sadrak. Itu Al-Insyirah. Terkadang kalau kita belajar ulumul Quran seperti ada nama-nama lain dari surah tersebut. Seperti surah Al-Isra, Bani Israel, atau surah Ghafir, surah Al-Mu'min. Ada penamaan-penamaan yang lainnya. Surah Muhammad, surah Al-Qital kalau tidak salah, peperangan. Tapi ada beberapa nama-nama lain dari surah, nanti bisa dilihat di ulumul Quran, itu lebih dijelaskan. Amr bin As menjadi delegasi untuk menjumpai Nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi ini terjadi sesudah Rasulullah SAW diutus sebelum Amr masuk Islam. Kemudian Musailamah berkata kepadanya, apakah yang telah diturunkan kepada temanmu sekarang ini? Lalu Amr menjawab bahwa telah diturunkan kepadanya surah yang pendek tetapi padat akan maknanya. Maka Musailamah bertanya, surah apakah itu? Amr membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ringankan saja ya. Lalu dibacakan ayat tersebut, surah tersebut, wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Lalu Musailamah Al-Kadzdzab, nabi palsu. Musailamah Al-Kadzdzab adalah nabi palsu yang mengaku nabi juga. Di zaman Nabi sudah mulai dan diperangi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ia mengatakan bahwa telah turun juga hal yang semisal dengan itu, kata Musailamah. Lalu kata Amr bin As, apakah itu? Lalu Musailamah berkata, ya bar. Ya wabar. Ini dia. Innama anti uzunani wasadar. Jadi wabar itu kelinci. Hai kelinci. Innama anti uzunani wasadar.
Sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada. Wasairuka hafzu naqz. Sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Kemudian Musailamah berkata, bagaimana menurut pendapatmu wahai Amr bin As? Lalu kata Amr bin As menjawab, wallahi demi Allah, sesungguhnya engkau benar-benar mengetahui bahwa aku pasti meyakinimu sebagai pendusta. Dan bahkan jangankan Amr bin As, orang sekitar Musailamah al-Kadzdzab yang itu pengikutnya itu pun tertawa membaca ayat apa kan aneh, ya wabar innama anti uznani wasadar. Ada lagi yang tentang kata, wahai kata, dari mana engkau ada beberapa ayat itu nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Jadi katanya dia turun wahyu juga. Dan kata Amr bin As bahwasanya engkau mengetahui demi Allah, engkau mengetahui bahwa aku meyakinimu sebagai seorang pendusta. Itu makanya dia digelari dengan kadzdzab. Nah, jadi ini ungkapan Imam Syafi'i ada dinukilkan di sini. Nanti insyaallah akan kita singgung. Law ma anzalallahu hujjata ala khalqi ila hadhihi surah lakafatsum. Ada disinggung di sini. Baik. Apa kata Hafiz Ibnu Katsir? Al-asar artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Kemudian Malik telah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam bahwa makna yang dimaksud adalah waktu asar. Jadi kan banyak demi waktu asar, demi masa, demi waktu. Ini maksudnya kata Zaid bin Aslam, itu maksudnya waktu asar. Tetapi pendapat yang terkenal adalah yang pertama, yaitu demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yaitu rugi yang binasa. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka dikecualikan. Pada umumnya semuanya dalam keadaan merugi. Dikecualikan yang disebutkan dalam ayat ini siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, yang jenis ini itu terhindar dari kerugian. Orang yang beriman itu terhindar dari kerugian, orang yang beramal saleh itu terhindar dari kerugian atau kebinasaan. Dan orang-orang yang watawassaw bil haqq watawassaw bil. Jadi ini yang tidak mendapati kerugian. Adapun sabar sebagaimana telah kita singgung, sabar itu ada 3 bagian, salah satu aqsam. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Jadi sabrun ala taatillah. Kemudian sabar dalam menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian sabar ketika Allah memberikan ujian, musibah. Itu sabar yang disebutkan oleh para ulama. Ada teringat sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis yang dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lafaznya bagaimana? Ini dia bunyinya. Lafaznya. Jadi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Lafaznya berbunyi, Rasulullah SAW bersabda, "Innad dunya mal'unah." Jadi dunia itu terlaknat. Dunia itu terlaknat. Mal'unu ma fiha, dan segala yang terkandung di dalamnya terlaknat, semuanya. Dunia dan apa yang ada di dalamnya, yang terkandung di dalamnya terlaknat. Ini kecuali illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah tidak mendapatkan laknatnya yang sebagaimana keumuman dunia itu terlaknat. Wa ma wala, dan yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa alimun. Ini dia.
seorang yang alim, seorang yang berilmu, au muta'allim, atau penuntut ilmu syar'i. Jadi alhamdulillah kita yang ada di sini dalam rangka talabul ilmi tidak mendapatkan laknat dunia dan apa yang di dalamnya. Karena kita sedang apa? Dalam rangka muta'allim, yaitu dalam rangka menuntut ilmu. Alhamdulillah. Di nikmat sebagaimana kita sebutkan tadi, kita tidak merasakan ini, tetapi kalau kita hayati betapa bahagianya jiwa kita, Allah membimbing langkah kita ke majelis-majelis ilmu, ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepadanya. Jadi kalau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinilah dalam hati kita bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah menginginkan kebaikan. Kalau sudah malas, lalai, berarti ada sesuatu akibat dari dosa maksiat yang membuat kita lalai. Malas beribadah sunat misalnya, malas baca Quran, malas ini dan seterusnya. Kalau sudah ada, itu berarti ada pertanda maksiat yang terlanggar oleh kita. Sudah ada azannya, sudah masuk ya? Belum? Nanti kalau ada diingatkan ya. Baik. Kita lanjutkan di matan. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah taala, berkata Asy-Syafi'i, maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu hujjah ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum." Jadi seandainya Allah tidak menurunkan hujjah ala khalqihi, atas makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali surat ini saja, maksudnya surah Al-Asr, lakafathum, maka itu mencukupkan bagi mereka. Ini luar biasanya Imam Syafi'i rahimahullah taala, bagaimana beliau menyebutkan tentang bagaimana seseorang itu seandainya memahami ayat ini. Memahami ayat ini, kan kita supaya tidak rugi ya, apapun aktivitas kita tidak rugi. Dan disebutkan di dalam ayat ini agar kita tidak rugi, beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita fahami, kita amalkan ayat ini, maka muncullah perkataan ini. Kata Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallah hujjatun ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah terhadap makhluknya kecuali hanya surat ini saja dalam surah Al-Asr, lakafathum, maka itu mencukupi bagi mereka. Azan itu. Taib, kita dengarkan kumandang azan. Insyaallah setelah itu akan kita lanjutkan pembahasan kita. Fadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita tadi menyinggung perkataan Imam Syafi'i, "Lau ma anzalallahu hujjatun ala khalqihi la hazi surah lakafathu." Jadi kita mengetahui bahwasanya beliau termasuk aimatul arba', imam yang empat, imam dunia. Seluruh dunia mengenal Imam Syafi'i rahimahullah taala. Terutama di bagian kita ASEAN ya, itu menisbahkan diri ke bermazhabkan Imam Syafi'i. Namun tentu untuk lebih mengenal beliau rahimahullah taala, kita sekilas saja mengenal Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi nama lengkap beliau, jadi nama beliau sebenarnya Muhammad, kunyahnya Abu Abdillah. Jadi ulama-ulama terdahulu itu banyak yang kunyahnya Abu Abdillah. Imam Malik Abu Abdillah, Imam Bukhari Abu Abdillah. Jadi banyak yang berkunyah dengan itu. Karena mungkin beliau memberi namanya Abdullah nama anaknya atau bagaimana. Adapun nasab beliau secara lengkap, nama beliau Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdul Zaid bin Hashim. Jadi bersambung ya ke Quraisy ya, bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi Abdul Manaf berjumpa nasab beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak beliau Idris itu berasal dari sebuah daerah di Tihamah, Yaman, namanya Tibalah. Di awalnya tinggal di Madinah, kemudian pindah ke Asqalan di tepi Palestina. Ada yang menyebutkan Gaza juga. Karena kalau kita lihat biografi beliau lahir di Gaza. Itu kan dekat juga dengan Palestina ya, termasuk daerah kawasan Palestina. Jadi dari kakeknya karena Muhammad bin Idris ini Asy-Syafi'i, maka dinisbahkanlah beliau dengan kakeknya Syafi'i. Adapun ibunya itu seseorang wanita Masya Allah ya, yang cerdas, yang tekun beribadah, dari Bani Az-Zadiyah, kunyahnya Ummu Habibah. Ada yang berpendapat masih keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ibunya. Dia mempunyai kecerdasan yang tinggi, seorang ibu. Ini luar biasa. Kalau kita baca ya, ada tulisan ibundanya para ulama. Jadi memang dari ibu tersebut al-ummu madrasatul ula. Jadi teringat kita kan, ada seorang bapak mengeluhkan kepada Umar bin Khattab tentang anaknya yang kurang berbakti, anaknya yang durhaka. Kata Umar, engkau lebih dahuluan durhaka terhadap anakmu. Kenapa? Kata orang yang mengadu ini kepada Umar, kata Umar, engkau telah memilihkan ibu yang tidak solehah kepadanya. Berarti engkau telah durhaka dahulu terhadap anakmu. Ini bagi yang belum nikah nih, kesempatan. Nah, jadi al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama. Jadi kalau kita menikahi seorang yang wanita yang solehah, maka itu kita sudah memberikan yang langkah awal pemberian yang terbaik untuk keturunan kita, insyaallah ya. Nah, itu maka harus sebelum atau yang mau nambah harus diseleksi dahulu. Jadi memang luar biasa ibunya Imam Bukhari, ibunya para ulama, dan kita mengetahui bagaimana Imam Masjidil Haram, presidennya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Abdul Rahman As-Sudais hafizallahu taala, itu berkat doa ibunya yang dia usil ya, anak-anak yang usil ini sehingga didoakan oleh ibunya dengan kesal tapi doa kebaikan. Semoga engkau menjadi imamnya Masjidil Haram. Alhamdulillah. Jadi kalau ada, sebutkanlah, ajarkan kepada istri kita, bagi yang sudah menikah, doakanlah kebaikan untuk anak-anak ini. Karena luar biasa, Imam Bukhari di waktu kecilnya itu buta. Berkat doa ibunya sembuh. Doa seorang ibu.
Dan Ustadz kita, Ustadz Firanda hafizallah taala, ketika beliau S1, S2, S3 Madinah, itu beliau yakin senjata beliau yang ini adalah doa ibu, doa ibunya. Bahkan beliau santai saja ketika ujian seleksi doktoral, hanya sekian yang diterima, 2 orang ini, dan beliau yakin doa ibunya. Diteleponnya ibunya, teleponnya ini. Alhamdulillah, memang akhirnya beliau lulus. Sementara yang lain banyak dari negara-negara yang lainnya. Dan beruntunglah bagi yang masih memiliki orang tua, ibu atau bapak. Jadi jangan pula mentang-mentang ibu, bapak ini perannya sangat luar biasa juga. Tetapi apapun yang dilakukannya dengan kesedihan ini, seorang bapak itu memilih diam, tidak menampakkan kesedihannya, agar keluarganya tahu bahwasanya dia maksudnya bersandar dalam segala kegundahan, seolah-olah kuat. Sebenarnya seorang bapak itu rapuh. Ini ibunya, uminya nangis kan. Sebenarnya kita mau nangis juga. Tapi ditahan. Ya Allah, berpisah dengan anak gadis. Baru menjelang mau balik gitu kan, udah dipisahkan. Kan kita inginnya berpisah sejenak untuk berkumpul bersama di perkumpulan yang abadi. Sering dikasih tahu supaya dia semangat ya. Bukan kami orang tua ini, karena kalau tidak sabar juga di pondok itu banyak yang tidak betah. Bukan kami membuang, bukan ini dan segala macamnya. Kita berpisah sementara, ingin berkumpul bersama-sama di surga. Itu dikasih motivasi terus, kan ada jadwal nelpon. Ini berat, di pondok itu berat, karena tidak bisa kemana-mana. Itu makanya tidak heran kita kalau ada anak-anak yang libur, santriwati yang libur, itu mereka itu seolah-olah raja dan ratu, tidak mau tidak mau bekerja, ingin santai lah itu, menikmati liburannya. Dan itu keluhan semua orang tua. Ini mungkin anak kami saja. Tanya orang, ya memang kalau libur sakit kepala, kadang HP saja. Allah musta'an. Baik. Jadi luar biasa beliau ya, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Itu beliau ungkapkan sendiri tentang diri beliau di Al-Kutab. Jadi dulu nama sekolahnya itu, madrasahnya itu Al-Kutab, sekolah tempat menghafal Quran. Saya melihat guru yang mengajar di situ membacakan murid-muridnya ayat Al-Quran. Ini namanya talaqi, langsung didengarkan, maka aku ikut menghafalnya. Sampai ketika saya menghafalnya, kata Imam Syafi'i, semua yang didiktekan dia berkata, tidak halal bagiku mengambil upah sedikit pun darimu. Nah, jadi sekali dengar Imam Syafi'i langsung menghafalnya, luar biasa ya. Setelah rampung hafalannya itu di usia 7 tahun. Di usia 12 tahun beliau menghafal Muwatta'nya Imam Malik, ulama di Madinah Darul Hijrah. Kemudian beliau mempelajari bahasa Arab, syair-syair, diwan ya, terkenal diwannya Imam Syafi'i, syair-syairnya Imam Syafi'i, dan kefasihan bahasa Arab beliau. Jadi setiap ahli-ahli bahasa yang berjumpa dengan beliau kagum dengan bahasanya Imam Asy-Syafi'i, sesuai dengan qawaid. Kalau sekarang jangan kalau naik haji umroh kan itu dah bahasa amiyah semua. Kita belajar misalnya mufradatnya ma'un. Kalau kita umroh moya. Kalau iya itu na'am kan. Kalau di situ sekarang ini aywa. Enggak fusah lagi, udah amiyah. Itu makanya orang itu melihat mahasiswa yang kuliah di situ di Madinah, di Ummul Qura atau yang lainnya, mereka kagum dengan bahasa yang fasih. Karena tidak menemukan lagi di sekitar mereka. Jadi orang yang belajar hanya orang-orang yang sempat belajar saja, yang orang-orang yang kalangan tertentu yang berbahasa fushah tersebut. Selebihnya sudah amiyah. Jadi banyak ya guru Imam Syafi'i itu 1000 lebih. 1000. Itu bisa dilihat dari biografinya juga menyebutkan, dan dari rantai sanad yang di sahihnya, hadatsana fulan. Nah, setiap yang didengarnya itu adalah gurunya.
Jadi banyak gurunya. Dia aneh kita orang hanya memiliki satu guru, dua guru, aneh. Karena tidak semuanya itu apa namanya? Ya lihatlah, tidak semua orang itu atau ustadz itu memahami seluruh masalah agama. Enggak. Kadang dia di kuliahnya mungkin di bagian hadis, kadang di bagian akidah, kadang di bagian ini, enggak semuanya. Berbeda di zaman dahulu para ulama itu mereka semuanya pakar di dalam ini, pakar dalam ini. Sehingga kalau istilah Syekhul Islam itu memahami semua disiplin ilmu di dalam agama. Di perjalanan beliau luar biasa ya, sampai-sampai beliau pun kena fitnah juga ketika di apa namanya, di pemerintahan Bani Abbasiyah itu sempat juga beliau mendapat apa hukuman ya, luar biasa nih kalau dibacakan. Keras juga penderitaan beliau yang ditarik dengan pasukan berkuda. Bayangkan diikat, ditarik dengan pasukan berkuda. Membayangkannya saja sudah enggak kuat kita. Keadaan batu-batuan di padang pasir ini, di situ diseret beliau. Jadi para ulama itu enggak yang dipenjara, yang dipukul, yang ini itu dibelenggu dengan rantai dan seterusnya. Disiksa. Ini karena fitnah ya, karena fitnah. Beliau juga pernah di Baghdad, dan di Baghdad beliau meneliti mazhab Ahlur Ra'yu, dan di situ akhirnya beliau menyimpulkan sehingga beliau menulis kitab yang fenomenal, Ar-Risalah. Jadi selain ada Ar-Risalah, itu bagaimana mendudukkan usul fikih, luar biasa. Itu makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu sangat berterima kasih, bersyukur kepada Imam Syafi'i, karena Imam Ahmad memang banyak menghafal hadis Nabi SAW, tetapi tidak bisa mengambil istinbat atau hukum dari hadis tersebut. Dan beliau belajar dengan Imam Syafi'i faedah-faedah dari hadis tersebut. Dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anak dari Imam Ahmad, itu sering mendengar Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i. Wahai bapak, mengapa engkau senantiasa mendoakan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i? Kata Imam Ahmad, Asy-Syafi'i kasyam. Syafi'i itu ibarat matahari ya, yang telah menerangi pola pikirnya. Yang awalnya dia hanya menghafal hadis tetapi tidak bisa mengambil hukum, tidak bisa mengeluarkan hukum dari hadis tersebut. Imam Syafi'i lah yang membukakan keran itu terhadapnya, sehingga merupakan matahari. Bagaimana matahari memberikan cahaya, seperti itulah diibaratkan Imam Syafi'i oleh Imam Ahmad. Dan jadi sudah banyak ya perjalanan beliau, luar biasa. Dan terakhir barulah beliau di Mesir. Di Mesir beliau sempat belajar juga dengan ulama yang besar di situ, Laits bin Sa'ad. Meskipun telah berfatwa, beliau tetap belajar. Jadi karena keteguhan beliau membela sunnah Nabi SAW, karena dahulu ada madrasah ahlul hadis dan madrasah ahlur ra'yu. Setelah beliau mempelajari ahlur ra'yu ini biasanya madrasah dari Imam Abu Hanifah. Ahlul hadis itu madrasah dari Imam Malik. Dikumpulkannya lah dua ini, bahwasanya pemikiran itu bisa digunakan di dalam hadis. Maksudnya mengeluarkan hukum-hukum istinbat di dalam hadis, sehingga digabungkanlah antara hadis dan ra'yu, sehingga ada keluar lagi ilmu yang lainnya. Salah satunya usul fikih yang terkenal ya, bahkan batu pertama dari usul fikih dalam kitab Ar-Risalah. Apa gelar beliau diberikan oleh ulama? Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Nasirus Sunnah. Karena ketika itu madrasah ahlul hadis sudah bagaimana ya? Sudah terpojok dengan madrasah ahlur ra'yu. Karena namanya ra'yu ya, orang yang berpikir keluar dari pikirannya. Imam Abu Hanifah, yang sebenarnya Imam Abu Hanifah bukan masalah mendahulukan ra'yunya, tetapi beliau di Kufah, Madinah itu jauh.
sehingga beliau hanya sedikit mendapatkan hadis Nabi SAW. Ketika hadis beliau dapati, beliau berfikir menggunakan fatwa beliau, ijtihad, sehingga dari pemikiran beliau ini maksud berfatwa ini, sehingga hujahnya, dan hujah beliau sangatlah kuat. Kalau kita lihat bagaimana biografi Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit rahimahullah taala, jadi nama beliau Nu'man bin Thabit, itu kalau seandainya beliau menyatakan tiang ini emas, dengan hujah beliau menjelaskan kepada orang-orang, maka semua yang hadir meyakini itu emas, padahal itu tiangnya dari besi ini. Tapi kalau beliau menyatakan itu emas, katanya, orang bisa dia meyakinkan orang. Itu kuatnya hujah Imam Abu Hanifah. Sehingga ketika itu, kalau seandainya Imam Malik ada semacam